Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Effendi dari kelas 11 MIPA 4 absen 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengangkutan pada tumbuhan melalui ekstravasikuler dan intravasikuler. Pada proses pengangkutan ekstravasikuler, yaitu ekstra di luar, vasikuler yaitu pembuluh angkut. Jadi ekstravasikuler merupakan proses pengangkutan di luar pembuluh angkut. Proses transportasi tersebut dapat terjadi melalui dua cara, yaitu simplas dan apoplas. Nah, lebih mudahnya yaitu simplas adalah melewati bagian yang hidup dari sel dan apoplas adalah bagian yang mati dari sel. Nah, untuk transportasi simplas itu merupakan pengangkutan air beserta zat-zat larutnya dari sel ke sel melalui sitoplasma dan melewati plasmodesmata. Jadi urutannya dimulai dari sel-sel rambut akar, kemudian ke sel-sel parenkim korteks, kemudian menuju ke endodermis, kemudian ke parisikel, kemudian ke selir pusat, dan akhirnya menuju ke xilem. Pada sistem simplas, perpindahan air tanah terjadi secara osmosis dan transport aktif, dan kecepatan airnya lebih rendah karena hambatan melewati sitoplasma lebih besar. Kemudian yang kedua yaitu transportasi apoplas, merupakan pengangkutan air dan zat terlarut melalui ruang antar sel atau melalui celah antara dinding sel dan membran plasma. Sebenarnya untuk transportasi apoplas ini lebih bebas hambatannya karena melewati ruang-ruang antar sel, namun transportasi apoplas ini tidak dapat melewati endodermis karena terlarang oleh Pitta Caspari. Jadi, Pitta Caspari ini terus berlari, tidak bisa dilewati oleh air, sehingga air yang menuju ke endodermis nantinya akan ditransport secara simplas melalui sel-sel peresap, jadi nantinya akan beralih menggunakan transportasi simplas. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang proses pengangkutan intravasikuler, yaitu kelanjutan dari ekstravasikuler. Merupakan proses pengangkutan zat melalui berkas pembuluh angkut, yaitu xilem dan floem. Jadi, tadi airnya dan zat terlarut yang sudah sampai ke xilem akar akan diteruskan ke xilem batang, kemudian menuju ke xilem tangkai daun, kemudian ke xilem tulang, dan menuju ke mesofil daun. Jadi di mesofil daun inilah terjadi proses fotosintesis yang menghasilkan glukosa dan oksigen. Nah, seperti yang kalian ketahui, hasil fotosintesis akan diedarkan ke seluruh bagian tanaman dan untuk glukosa nantinya akan dibawa oleh pembuluh floem, kemudian oksigen akan dikeluarkan melalui stomata dan kemudian untuk air atau hasil metabolisme itu nantinya akan dikeluarkan melalui proses transpirasi. Nah, sudah kita membahas tentang proses pengangkutan yaitu ekstravasikuler dan intravasikuler.